Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 10 dengan judul Deteksi Penyakit pada Daun Pepaya menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dan Support Vector Machine atau SVM. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rifka Silalahi dengan NIM 19. Nama saya Lamda Sitorus dengan NIM 1142221. Nama saya Steven Siaan dengan NIM 1142236. Nama saya Bukarli Langsung dengan NIM 1142242. Nama saya Devana Pitupulu dengan NIM 114222054. Berikut adalah outline dari presentasi yang akan kami tampilkan. Yang pertama itu tujuan, diagram penelitian, pendekatan dan metode, hiperparameter tuning, hasil pengujian, hasil implementasi, dan kesimpulan. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan model machine learning yang secara otomatis dan akurat dapat mendeteksi 3 jenis penyakit utama pada daun pepaya, yaitu black spot, Anthranoxa, dan keriting daun, dengan penggabungan Convolutional Neural Network atau CNN untuk mengenali pola visual dan support vector matching atau SVM. Untuk klarifikasi, proyek ini diharapkan mampu mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi proses identifikasi penyakit yang selama ini dilakukan secara manual. Solusi ini tidak hanya membantu petani meningkatkan produktivitas, tetapi juga menyediakan data yang lebih valid untuk penelitian dan pengelolaan pertanian pepaya. Berikut adalah diagram penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu data collection, yang kedua data pre-processing, yang ketiga data augmentasi, yang keempat feature extraction, yang kelima model training, yang keenam model validation, yang ketujuh model evaluation, dan yang terakhir yaitu implementasi pada website. Sebelumnya, data collection yaitu penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi penyakit pada daun pepaya. Tahapan awal yang kami lakukan yaitu dengan mengumpulkan dataset daun pepaya dengan cara mengambil fotonya secara langsung, terdiri dari 529 gambar dengan format JPG dan PNG yang mencakup 3 kategori yaitu penyakit Anthranoxa, black spot, dan keriting daun. Selanjutnya yaitu pada tahapan pre-processing. Tahapan pre-processing dilakukan untuk meresize ukuran dari gambar, baik memperkecil atau memperbesar. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan ukuran dari masing-masing gambar. Adapun tahapan yang dilakukan pada pengujian ini yaitu menghapus noise atau gangguan pada gambar seperti bintik-bintik, garis, acak, atau pencahayaan yang buruk. Yang kedua yaitu menormalisasi atau penyamaan ukuran dan resolusi gambar seperti panjang atau lebar serta ukuran pixel. Yang ketiga yaitu pengubahan format data menjadi sesuai dengan kebutuhan algoritma. Yang selanjutnya yaitu proses augmentasi. Pada proses augmentasi, data dilakukan untuk meningkatkan variasi dalam dataset. Proses yang dilakukan ini mencakup memodifikasi gambar seperti rotasi, flipping secara horizontal atau vertikal, cropping, dan penyusunan pencahayaan. Selanjutnya yaitu proses ekstraksi fitur. Dilakukan untuk mendapatkan informasi penting dari gambar seperti tekstur, warna, atau pola yang menunjukkan keberadaan penyakit pada daun. Yang selanjutnya itu training. Training bertujuan untuk mengenalkan model CNN yang telah dirancang sehingga dapat mengenali dan membedakan gambar tumbuhan herbal yang telah diklasifikasi sebelumnya. Jumlah data yang di-training pada pengujian ini terdiri dari 401 gambar daun pepaya. Proses training pada pelatihan ini dilakukan sebanyak 25 epoch. Selanjutnya yaitu validasi. Validasi berisi data beserta label yang sama dengan training. Proses validasi dilakukan untuk menguji keakuratan hasil training.
Kumpulan data validasi dapat meminimalisir overfitting. Overfitting merupakan keadaan di mana model yang digunakan terlalu fokus. Selanjutnya, model evaluation. Model yang telah dievaluasi kemudian diuji dengan data uji yang menilai performanya secara keseluruhan. Metode evaluasi dapat menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, atau F1 score. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan keberhasilan penelitian dalam potensi implementasi model. Yang terakhir yaitu implementasi pada web. Setelah model dianggap cukup baik, tahap terakhir adalah implementasi. Model diterapkan ke dalam platform berbasis web atau aplikasi sehingga pengguna akhir dapat memanfaatkannya. Berikutnya, pendekatan dan metode. Yang pertama, metode yang digunakan. Channel yang digunakan untuk mengekstraksi pola visual dari gambar daun pepaya seperti bercak dan kerutan, dan Snap 121 dipilih sebagai arsitektur CNN karena kemampuannya dalam menghubungkan setiap lapisan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi fitur. Yang berikutnya, SVM. Digunakan untuk klarifikasi penyakit berdasarkan fitur tersebut dengan cara mencari batas pemisah optimal antara kelas penyakit. Yang berikutnya, proses kerja. Data collection. Dataset yang digunakan terdiri dari 529 gambar daun pepaya yang mencakup 3 kategori penyakit, black spot, anthranoxa, dan keriting daun. Setiap gambar diklarifikasi sesuai dengan jenis penyakit yang ada. Berikutnya, processing. Sebelum digunakan dalam pelatihan, gambar melalui beberapa tahap processing yaitu resize. Semua gambar diubah menjadi ukuran 256 x 256 pixel untuk konsistensi. Yang berikutnya normalisasi. Nilai pixel gambar disesuaikan ke rentan 0 sampai 1 untuk mempercepat proses pelatihan. Berikutnya, augmentasi. Gambar diproses dengan teknik seperti rotasi, flipping, dan cropping untuk menambah variasi dan meningkatkan kemampuan model dalam mengenali gambar dalam kondisi yang berbeda. Yang berikutnya, CNN digunakan untuk mengelola gambar dan mengekstraksi fitur penting seperti pola tekstur dan warna. SPM kemudian mengambil fitur tersebut untuk mengklarifikasi jenis penyakit pada daun pepaya berdasarkan pola-pola yang dikenali oleh CNN. Evaluasi. Model dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menilai performa klarifikasi dan mengukur kemampuan model dalam mendeteksi penyakit yang tepat. Yang berikutnya, keunggulan pendekatan. CNN memungkinkan ekstraksi fitur secara otomatis dari gambar yang sangat berguna untuk mengenali pola kompleks pada gambar daun pepaya seperti bercak atau kerutan yang tidak mudah dilihat oleh manusia. Sedangkan SVM menawarkan klarifikasi presisi dengan menggunakan margin optimal antara kelas penyakit, sehingga hasil klarifikasi lebih akurat dan dapat memisahkan berbagai jenis penyakit dengan baik. Dan di sini saya akan menjelaskan metode kami dalam membangun model dengan hyperparameter tuning. Dalam pembangunan model ini kami menggunakan arsitektur sekuensial yang dimulai dengan conv-based model pretrain, dan di sini kami menggunakan DenseNet yang berfungsi sebagai dasar untuk mengekstraksi fitur dari data input seperti gambar. Setelah itu kami menambahkan layer fully connected dense dengan jumlah unit yang bisa kami sesuaikan menggunakan keras standar. Kami setting parameter HP in untuk jumlah unit dalam layer tersebut yang dapat bervariasi antara 64 hingga 512, memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi berbagai ukuran lapisan untuk menemukan hal yang paling optimal di bagian akhir. Di bagian akhir kami menambahkan layer output dengan fungsi aktivasi softmax yang cocok untuk klasifikasi multi-kelas. Selanjutnya kami mengoptimalkan learning rate menggunakan happy choice yang memungkinkan kami untuk memilih secara otomatis antara 3 nilai yang telah ditentukan. Optimizer yang kami pilih adalah Adam yang dikenal efisien dalam banyak kasus, dan saya menggunakan categorical cross entropy sebagai loss function untuk masalah klasifikasi multi-kelas. Dalam proses pembangunan model ini kami menggunakan model checkpoint callback untuk menyimpan model terbaik selama pelatihan berdasarkan validation accuracy.
Kami mengkonfigurasi model checkpoint agar hanya menyimpan model dengan akurasi validasi tertinggi. Selain itu, model akan disimpan secara lengkap sehingga kami dapat memulihkan model utuh jika diperlukan. Kami juga menggunakan keras standar dengan metode random search untuk melakukan pencarian hyperparameter terbaik. Dengan mengatur max trial sebanyak 5, kami membatasi jumlah percobaan yang dilakukan. Sementara execution trial yang kami atur adalah 2 untuk memastikan setiap percobaan dilakukan 2 kali untuk hasil yang stabil. Selama pencarian, kami menerapkan model checkpoint callback untuk menyimpan model terbaik yang ditemukan. Setelah tanding selesai, kami mendapatkan model terbaik dan memuatnya dari checkpoint. Jika ada atau melanjutkan pelatihan dari awal, jika checkpoint tidak ditemukan, pendekatan ini memungkinkan kami untuk mengotomasi pencarian kombinasi hyperparameter terbaik. Selanjutnya adalah hasil pengujian. Proyek ini mengevaluasi performa model menggunakan beberapa metrik utama seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Berikut adalah hasil pengujian dari 2 metode utama. Yang pertama adalah pengujian menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Salah satu metode yang telah terbukti menghasilkan performansi yang optimal pada kasus serupa adalah metode Convolutional Neural Network atau CNN. Metode CNN digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit pada daun pepaya dalam penelitian yang menghasilkan nilai akurasi terbaik. Arsitektur model yang digunakan adalah DenseNet 121, di mana pengertian dari DenseNet 121 adalah sebuah CNN yang terhubung dalam artian menghubungkan seluruh keluaran dari sebuah lapisan dan menggunakan kembali keluaran tersebut sebagai masukan pada lapisan selanjutnya. Untuk hasil evaluasinya adalah akurasinya 94%, loss 13%, precision, recall, dan advanced score-nya 94%. Pada model ini, pada model confusion matrix, model ini memprediksi Antranoksa memiliki nilai true positif 17 dan false negatif 1. Untuk black spot memiliki nilai true positif 14 dan false negatif 2. Dan untuk rating down memiliki nilai true positif 16. Model yang kedua adalah menggunakan metode SVM atau Support Vector Machine. Penggunaan fitur yang di SVM adalah di mana SVM sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis berupa fungsi-fungsi linear dalam sebuah ruang fitur atau feature space yang berdimensi tinggi dan mengimplementasikan learning bias yang berasal dari teori pembelajaran statistik yang dilatih dengan algoritma pembelajaran. Menggunakan fitur dari CNN digunakan sebagai input untuk SVM. Hasil evaluasinya adalah akurasi 96%, loss-nya 8%, precision 96%, recall 95%, dan F1 score 95%. Untuk confusion matrixnya, Antranoksa memiliki nilai true positif 17 dan false negatif 1. Untuk black spot memiliki true positif 15 dan false negatif 1, dan untuk rating down memiliki nilai true positif 16. Selanjutnya untuk hasil implementasi dari proyek ini, kami mengimplementasikan UI-nya eh, ke dalam bentuk web menggunakan Flask. Yang pertama, kami menggunakan gambar-gambar yang pernah dikenali model sebelumnya. Yang pertama ada creating down, di mana model ini memprediksi creating down dengan tingkat probabilitas 92,54%. Yang kedua black spot, model memprediksinya dengan tingkat probabilitas 91,52%. Yang terakhir ada gambar Antranoksa yang diprediksi dengan tingkat probabilitas 87,72%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat pada penelitian ini yaitu model CNN atau DenseNet 121 dan SVM berhasil mengklasifikasikan 3 jenis penyakit daun pepaya atau yaitu black spot, antraknosa, dan
breathing down dengan akurasi yang tinggi. SVM memberikan akurasi yang lebih tinggi dibanding CNN dengan perbedaan sebesar 2%. SPM yaitu dengan akurasi 96%, sedangkan CNN dengan nilai 94%. Penggunaan DensNet 121 sebagai arsitektur CNN menghasilkan performa yang baik dengan nilai akurasi yang kompetitif. Implementasi kombinasi CNN dan SVM terbukti efektif untuk mengklasifikasikan penyakit daun pepaya secara otomatis, yang dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan tutur kata atau bahasa, kami mohon maaf. Terima kasih Pak, Bu.